wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Dr. Sun. Hari ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi terlambat haid atau menstruasi yang tidak teratur. Yang pertama, teman-teman harus tahu berapa lama siklus normal menstruasi. Siklus menstruasi dihitung dari hari pertama datang haid bulan ini sampai ke hari pertama haid bulan berikutnya. Normalnya menstruasi terjadi setiap 21 hari sampai 35 hari. Tetapi teman-teman, tanggal pertama menstruasi tidak harus di tanggal yang sama setiap bulannya, karena setiap bulan jumlah harinya berbeda. Ada yang 29 hari, 30 hari, bahkan 31 hari. Untuk itu setiap bulan dicatat ya teman-teman tanggal pertama menstruasi terjadi. Dihitung apakah ke bulan kedepannya jumlahnya di bawah 21 hari ataupun di atas 35 hari. Karena itu sudah termasuk tidak normal. Tetap range normalnya di antara 21 hari sampai 35 hari. Adapun beberapa penyebab terlambat haid, yang pertama itu kehamilan. Untuk teman-teman yang sudah menikah ataupun aktif secara seksual, pertama-tama yang teman pikirkan jika terlambat haid adalah kehamilan. Untuk memastikannya bisa dicek sendiri di rumah dengan tes pack ataupun bisa konsultasi ke dokter ataupun ke bidan. Yang kedua, stres. Dalam keadaan stres berat, ada bagian otak yang terganggu, yaitu hipotalamus. Hipotalamus ini fungsinya untuk mengatur produksi hormon. Jika produksi hormon progesteron dan estrogen terganggu, maka siklus menstruasi pun terganggu. Yang ketiga, berat badan. Jika berat badan sudah obesitas ataupun terlalu kurus atau berat badan itu di bawah 10% dari berat badan ideal juga bisa mengganggu siklus menstruasi. Yang keempat, pada saat hormon prolaktin meningkat, contohnya pada ibu menyusui. Jadi, jika ibu menyusui terlambat haid, masih bisa dikatakan normal. Yang kelima, karena menggunakan alat kontrasepsi. Yang keenam, karena merokok. Kandungan nikotin pada rokok bisa mengganggu produksi hormon progesteron dan estrogen, yang merupakan hormon yang berperan dalam mengatur siklus menstruasi. Ada juga beberapa kondisi atau penyakit yang menyebabkan siklus menstruasi terganggu. Yang pertama, PCOS atau sindrom ovarium polikistik, yaitu suatu kelainan hormon dan sistem metabolisme yang menyebabkan ovarium terganggu sehingga produksi sel telur kecil-kecil. Yang kedua, penyakit kronis seperti diabetes mellitus dan penyakit celiak. Yang ketiga, gangguan tiroid. Yang keempat, kista. Dan yang kelima, menopause dini. Menopause dini ini terjadi pada usia di bawah 40 tahun. Sedangkan normalnya menopause terjadi di rentang usia 45 tahun sampai 55 tahun. Yang dapat teman-teman lakukan di rumah jika mengalami terlambat haid, yang pertama dengan istirahat yang cukup, yaitu tidur malam 7-8 jam. Jika sulit untuk tidur malam, bisa dengan diredupkan lampu tidurnya, ataupun mandi air hangat sebelum tidur agar lebih rileks. Lalu jauhkan handphone dari tempat tidur dan juga hindari minum kopi di malam hari. Yang kedua, olahraga yang teratur minimal 3 kali dalam seminggu. Olahraganya tidak perlu terlalu berat, karena jika terlalu berat dan kehilangan cadangan lemak begitu besar, tubuh jadi kekurangan energi untuk memproduksi hormon estrogen dan progesteron, sehingga ovulasi terhambat. Jadi olahragalah yang semampunya dan rutin, agar tubuh bisa mengendalikan produksi hormon dengan baik. Yang ketiga, menjaga berat badan agar tetap ideal. Jika berat badan obesitas ataupun terlalu kurus, sebaiknya mulailah diet, makan makanan yang sehat dan bergizi, dan olahraga. Jika terlalu sulit untuk mendapatkan berat badan ideal, bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis gizi. Yang keempat, atasi stres.
Stres ini bermacam-macam ya teman-teman. Misalkan karena stres di tempat kerja ataupun di rumah, bisa dengan menyalurkan hobi. Jadi lakukan hobi sehingga stres yang dialami sebanding dengan kesenangan yang dilakukan. Jika ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri, mintalah bantuan teman ataupun keluarga. Dan jika stres lain yang teman-teman hadapi sulit untuk diatasi, butuh bantuan obat-obatan, bisa dengan konsultasi ke dokter. Yang kelima, konsumsilah sayur-sayuran hijau, contohnya brokoli dan kelor, karena mengandung tinggi serat dan zat besi. Lalu konsumsilah makanan tinggi protein, contohnya telur. Dan juga konsumsi makanan yang mengandung vitamin D, karena vitamin D ini bagus untuk membantu proses ovulasi. Contoh makanan yang mengandung vitamin D, kalau buah-buahan ada jeruk, lalu ada ikan salmon, tuna, sereal, dan produk susu. Yang keenam, membuat minuman untuk memperlancar haid. Masukkan 3 sendok makan susu bubuk atau sesuai takaran persajian yang tertera di kemasan. Kalau menggunakan susu cair, susunya dipanaskan dulu ya teman-teman. Susu mengandung vitamin D yang bagus untuk membantu proses ovulasi. Masukkan sendok teh kayu manis. Kayu manis ini bagus untuk mengatasi PMS dan juga bagi penderita PCOS bagus untuk melancarkan haid. Masukkan setengah sendok teh kunyit. Kunyit bagus untuk mengatasi kram saat haid dan juga menstabilkan emosi. Masukkan 1-3 sendok teh madu. Kalau saya sukanya 3 sendok teh madu. Madu mengandung antioksidan dan juga bagus untuk mengatasi nyeri saat haid. Setelah semua bahan-bahannya dimasukkan, kita seduh dengan air panas, lalu diaduk. Oh iya teman-teman, untuk bubuk kayu manisnya sama seperti bubuk kopi. Jadi kalaupun mau disaring sebelum diminum juga boleh. Oke, sudah selesai minumannya. Mari kita nikmati. Rasanya enak dan wangi. Kapan teman-teman harus segera ke dokter? Yang pertama, jika usaha-usaha yang saya sebutkan tadi dilakukan dan tidak berhasil. Yang kedua, jika siklus menstruasi di bawah 21 hari atau di atas 35 hari. Yang ketiga, jika tidak haid sampai 3 kali siklus haid berturut-turut atau tidak haid selama 90 hari. Yang keempat, jika darah haid tidak berhenti sampai di atas 7 hari. Yang kelima, darah haid lebih banyak atau lebih sedikit dari biasanya. Yang keenam, ada pendarahan di antara siklus haid. Yang ketujuh, menstruasi terasa sangat menyakitkan. Yang ke-8, untuk adik-adik yang berusia di atas 15 tahun tetapi belum pernah sama sekali haid, tetapi sudah ada tanda-tanda pubertas seperti payudara sudah mulai tumbuh dan sudah mulai ada rambut kemaluan, tetapi tidak pernah haid. Hal ini sebenarnya tidak bisa dibilang terlambat haid karena belum pernah haid. Ini lebih tepatnya disebut dengan amenorrhea primer. Amenorrhea primer ini bisa disebabkan oleh karena kelainan kromosom, ada penyakit yang menyerang fungsi kelenjar pituitari, atau ada obstruksi atau sumbatan pada vagina, dan bisa juga karena ada membran yang menghalangi jalur menstruasi. Dokter akan melakukan anamnesa atau wawancara. Juga dokter akan memeriksa fisik teman-teman. Jika diperlukan, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang seperti tes kehamilan, pemeriksaan darah, USG, pemeriksaan panggul, atau biopsi endometrium. Jika terlambat haid disebabkan oleh penggunaan kontrasepsi, kemungkinan dokter akan mengganti alat kontrasepsinya. Jika terlambat haid disebabkan oleh gangguan hormon, dokter akan memberikan terapi hormon. Jika terlambat haid disebabkan oleh penyakit tertentu, dokter akan mengobati penyakit utamanya.
Semoga informasi yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Dr. Sun mohon pamit, sampai ketemu di informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.